Bai Xiaochun benar-benar muak dengan situasi ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, siapa yang peduli siapa tuanmu? Jika aku tidak membunuhmu, kamu bajingan. Kamu akhirnya akan menjadi lebih kuat dan kemudian membalas dendam. Lalu apa? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan aku, bagaimana jika kamu pergi untuk bertemu teman-teman aku? Pada saat itu, kura-kura kecil itu menjulurkan kepalanya keluar dari tugas pegang Bai Xiaochun. Kamu tahu, Tuan Turtle memiliki pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Berdasarkan apa yang diteriakkan pria itu sebelum dia meninggal, kurasa dia memiliki master yang kuat yang akan muncul kapan saja dan... Diam, kata Bai Xiaochun, melihat sekeliling dengan sekeliling. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tidak aman saat ini, dan tepat ketika dia akan menuju portal teleportasi dengan kecepatan tinggi, geraman amarah yang menggelegarkan udara. Siapa yang membunuh muridku tercinta? Kata-kata itu diucapkan dengan volume tinggi sehingga angin kencang menerpa tanah, meredupkan langit dan menyebabkan banyak pohon di bawah bergoyang ke depan dan ke belakang. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Ini salahmu, kura-kura kecil. Mengapa kamu harus pergi dan membuka mulut besarmu? Petik 2. Berdasarkan sifat menakutkan dari kata-kata yang baru diucapkan, Bai Xiaochun yakin bahwa mereka tidak datang dari mulut pembudidaya formasi inti seorang, melainkan seorang master Taois jiwa Naschen Sol. Tumbuhan belaka dari seorang pembudidaya Naschen Sol membuat penunjukan tegak. Sambil berteriak, dia memanfaatkan semua kekuatan yang dia miliki untuk membawa diri ke portal teleportasi. Beraninya kamu memandang rendah Erdville eksentrik. Dan beraninya kamu membunuh muridku tercinta tepat di luar gua abadi milikku sendiri. Apakah kamu ingin mati? Berdasarkan volume, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa siapapun yang berbicara sekarang lebih dekat dengannya. Melihat dari atas bahunya dengan terang, dia melihat awan hitam selebar 3000 meter yang jelas berisi kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan memperburuk laut. Itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berteriak dan merobek satu sama lain dengan gigi mereka. Itu pemandangan yang sangat mengejutkan. Berdiri di atas awan adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, yang jelas-jelas adalah Tuan Zhuo Hengfeng, eksentrik Erdville. Tangannya tergenggam di belakang, dan matanya bersinar seperti kilat. Ekspresi muramnya tidak menyembunyikannya, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia berada lebih dari 3000 meter, gitu kebetulan mereka bertemu, Bai Xiaochun merasakan pikirannya terguncang dan dasar kultivasinya tidak stabil. Dia benar-benar ahli jiwa yang baru lahir. Air mata mengalir di mata Bai Xiaochun, tapi pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tapi merasa bahwa dia tidak bersalah. Aku pergi, pikirnya. Dia adalah orang yang mulai mencelaku. Kenapa Starry Sky Dao Polarity Sect memberiku misi ini? Kelihatannya tidak lebih dari membunuh seseorang di yayasan pendirian akhir, tapi kenyataannya adalah bahwa bajingan tercela memiliki master yang ahli jiwa Naschen. Merasa lebih banyak dirugikan daripada sebelumnya, ia melepaskan teknik hidup abadi yang kekal, dan bahkan mengirim beberapa dingin ki keluar untuk memanggil kemampuan teleportasinya yang kecil. Namun, tidak ada yang bisa mencegah awan hitam menangkapnya. Waktu untuk mati. Saat kata-kata itu bergema, awan hitam mulai menyelimuti Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, tangan besar, selebar 300 meter membentang ke arahnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan tekanan yang membebani daerah itu sangat besar, untuk mengunci segala sesuatu di sekitarnya. Tanah-tanah berguncang, dan tanaman serta tumbuh-tumbuhan di bawah mulai layu. Bai Xiaochun juga merasakan kekuatan hidup dalam tubuhnya bergerak, seolah-olah akan disedot. Tangan itu semakin meningkat, dan pada saat kritis Bai Xiaochun berteriak, membentangkan landscape of Nine Provinsi, yang memicu ledakan kekuatan yang mirip dengan teleportasi. Pada saat tangan itu akan mendarat di atasnya, Bai Xiaochun menghilang, muncul kembali beberapa lusin kilometer jauhnya, wajahnya benar-benar pucat. Tidak peduli untuk melihat ke belakang, dia mulai memeriksa diri dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Erdville eksentrik membenturkan kakinya ke awan hitam, mengirimnya berlari menuju Bai Xiaochun. Kamu tidak bisa lari, teriak dia. Gitu aku mendapatkanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi lentera. Saat dia mendekat, tangan kanan eksentrik Erdville terlintas dengan gerakan mantra, dan kemudian dia menyentuh jarinya ke tanah. Tanaman dan vegetasi di bawah Bai Xiaochun Lai, berubah menjadi kabut hitam yang naik ke udara. Dalam mata, itu berubah menjadi lingkaran besar yang menyerupai tanda penyegelan, dan membuat Bai Xiaochun tidak mungkin melanjutkan melewati perbatasannya.
Wajah Bai Xiaochun jatuh ketika tangan hitam besar lainnya bergemuruh ke arahnya. Menjerit, dia sekali lagi menggunakan pemandangan 9 provinsi. Sekali lagi, dia menghilang. Tapi ketika dia muncul kembali, dia tidak berada 3000 meter jauhnya. Sebaliknya, diblokir oleh perimeter lingkaran hitam yang baru terbentuk. Gitu dia keluar di tempat terbuka, tangan hitam besar sekali lagi menembak ke arahnya, menyebabkan ekspresi keputusasaan muncul di wajahnya. Mengingat pembudidayanya adalah pembudidaya Nas Chancel, ia tidak mampu membawa diri. Apakah kamu benar-benar berani mencoba membunuhku? Dia berteriak. Aku punya orang-orang kuat yang mendukung aku. Jika kamu berani sungguh aku, kamu pasti akan tewas. Sebagai tanggapan, Eccentric Erville hanya mendengar lebih dingin dari sebelumnya dan mengirim tangan hitam melaju ke arah Bai Xiaochun. Bahkan Kurawajan aku tidak akan dapat memblokir ini. Bai Xiaochun berpikir, air mata mengalir dari sudut pandang pada tidak adilnya semua ini. Gitu Zuo Hengfeng mengatakan sesuatu yang mengancam, tuannya muncul. Tapi ketika Bai Xiaochun mencoba hal yang sama, tidak ada yang terjadi. Pada saat bahaya yang kritis itu, mata Bai Xiaochun benar-benar memerah saat ia bersiap untuk melemparkan semua kehati-hatian pada angin dan membuat langkah terakhir. Tapi kemudian, beraninya kamu, Eccentric Erville. Suara yang berbicara datang dari jarak, dan pilihan diambang menjadi gila. Dengan tangan hitam besar itu goyah, dan Eccentric Erville melihat wajahnya, pandangan yang sama sekali mengejutkan di matanya. Dia bahkan tersentak. Bai Xiaochun juga terkejut, dan melihat ke arah cakrawala, di mana pasukan besar baru saja muncul. Angin menjerit dan melayang ketika 10 kapal perang besar muncul, melaju kencang ke arahnya melewati hutan. Kapal perang itu penuh dengan lebih dari 10.000 pembudidaya, semuanya meledak dengan basis budidaya. Riak-riak yang mengalir keluar dari mereka membuat dan bumi tampak seolah-olah itu adalah samudera yang tertutup gelombang bergelombang langit. Secara mengejutkan, haluan dari 10 kapal perang tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ketika Bai Xiaochun memandang, cahaya itu berubah menjadi ledakan energi yang menusuk melalui udara menuju Erville Eccentric. Gemuruh yang memekakan telinga bisa terdengar, dan semua ciptaan-ciptaan yang hebat ketika balok-balok itu mendekat dengan kecepatan kilat. Dalam mata, mereka tepat di depan Eccentric Erville. Wajah jatuh, benar-benar menenangkan bajunya, benar-benar terpesona Bai Xiaochun, saat dia meluncur mundur dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika dia jatuh kembali, suara gemuruh bergemuruh ketika tangan hitam itu hancur di bawah kekuatan sinar cahaya. Awan hitam hancur, dan untuk Erville Eccentric, meskipun ia berhasil mempertahankan diri, ia masih mundur 3000 meter ia menabrak tanah, membuka kawah besar. Segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat, membuat Bai Xiaochun terengah-engah. Kemudian, sosok kabur dari salah satu kapal perang, serentak berteriak Erville Eccentric, beraninya kamu menyerang salah satu murid Hall of Devil Slayers. Suara itu tidak lain adalah Feng Youde yang berwajah baik, Healmaster dari Hall of Devil Slayers, yang tiba-tiba muncul tepat di depan Eccentric Erville, yang dia melepaskan telapak tangan yang kejam. Apakah kamu gila, Feng Youde? Eccentric Erville meraung, jatuh kembali lagi, wajahnya topeng teror dan kebingungan. Sejauh yang dia khawatirkan, tidak mungkin dilakukan untuk memprovokasi Hall of Devil Slayers Sky Quarter, itu tidak mungkin tanggapan dari tingkat ini. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulut, 10 kapal perang sekali lagi bertenaga dan melepaskan sinar cahaya ke arahnya. Boom terdengar, dan menyembur keluar dari mulut Erville saat ia jatuh kembali dengan darah cemas. Pada titik ini, hancurkan total, dan dia jelas dalam kondisi yang buruk. Salah satu lengannya telah terkelupas, dan ekspresinya adalah salah satu kebanggaan dan frustrasi. 10 kapal perang pembunuh iblis. Kamu gila. Berapa banyak sumber daya yang kamu buang untuk menyebarkannya? Kamu membayar harga itu hanya untuk membunuh aku. Apakah itu benar-benar layak? Dengan gemetar, Erville Eccentric melepaskan semua rahasia-rahasianya dalam perawatan diri, namun, dia tidak terikat oleh keputusasaan. Dari apa yang bisa dia katakan, dia kemungkinan besar akan binasa hari ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa langit berbintang Dao Sekte Polaritas akan berusaha keras untuk mencoba membunuhnya. Aku harus mengakui bahwa mati di tendangan 10 kapal perang pembunuh iblis itu adalah saat keputusasaan. Dan ketika Erville hendak mulai mengemis untuk hidupnya, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Melihat dari balik bahunya, dia menyadari bahwa Feng Youde tidak mengejarnya. Gembira, dia melesat ke jarak,
Jantung berdebar karena ketakutan. Bai Xiaochun memandang dengan sangat terkejut pada 10 kapal, dan Healmaster dari Hall of Devil Slayers. Pemandangan yang sempurna sepenuhnya dan benar-benar bergerak. Sekte ini benar-benar memperlakukanku hebat. Pikirnya, memerah karena emosi. Sebelumnya, dia telah melakukan beberapa kecurigaan tentang sekte itu, tapi sekarang, dalam kegembiraannya, dia berbalik ke arah Healmaster, menggenggam tangan dan murid. Sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan satu kalimat pun, Feng Youde bertemu dengan Xiao Chun dan bertanya, "Ba kabarmu?" Bab 414, Xiao Chun, Aula Pembunuh Iblis adalah rumah kamu. Bai Xiao Chun benar-benar kagum pada seberapa baik memperlakukannya. Itu terutama mengingat bahwa Healmaster dari Hall of Devil Slayers secara pribadi memimpin lebih dari 10.000 orang dan 10 kapal yang luar biasa untuk menyelamatkannya. Kepala sekolah bahkan ingat namanya. Meskipun benar bahwa lebih dari 10.000 pembudidaya yang datang semuanya menyaksikan dengan terkejut dan bahkan curiga, itu tidak akan menghentikannya untuk berteriak murid Bai Xiaochun aman dan sehat. Senyum muncul di wajah Feng Youde saat dia dengan ramah berkata, "Kamu sama sekali tidak terluka." Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat Bai Xiaochun dari atas ke bawah untuk melihat apakah dia terluka. Dia bahkan menghasilkan beberapa pil obat, yang dia serahkan. "Ambil itu setelah kita kembali, kalau ada cedera internal yang tidak jelas saat ini. Hall of Devil Slayers tidak dapat memiliki murid seperti kamu menumpahkan darah atau air mata." Mata bersinar dengan persetujuan, dia menggenggam bahu Bai Xiaochun. "Bai Xiaochun, sebagai pembudidaya formasi inti, kamu bertahan lama melawan Master Taoist Naschen Sol. Kamu telah melakukan layanan yang hebat untuk Hall of Devil Slayers." Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak, menyebabkan sekitar 10.000 atau lebih pembudidaya bertukar pandangan tentang. Meskipun tidak ada dari mereka yang yakin persis apa layanan yang dilakukan Bai Xiaochun, mereka sudah memiliki kecurigaan tentang apa yang sedang terjadi. Feng Youde menilai benar-benar memperlakukan Bai Xiaochun jauh lebih baik dari yang seharusnya. Bahkan ada beberapa murid yang telah berada di Hall of Devil Slayers selama beberapa waktu, dan sangat akrab dengan Feng Youde. Ketika mereka melihatnya bertindak seperti ini, mata mereka membelalak karena terkejut. Belum pernah mereka melihat dia memperlakukan murid dengan cara ini. Semua orang tahu bahwa di balik wajahnya yang ramah, dia mengembangkan sempit dan picik, dan jika dia bahkan sedikit kesal pada seseorang, dia akan memperlakukan mereka dengan bahu yang paling dingin. Bahkan, banyak murid di aula pembunuh iblis diam-diam memanggil Feng Youde, Helgot Feng. Namun, pada saat ini, Helgot Feng memperlakukan Bai Xiaochun selembut angin musim semi, pemandangan yang membuat semua penonton benar-benar terkejut. Mereka semua berpikir kembali bagaimana Helgot Feng mendesak semua orang, dan bahkan 10 kapal perang pembunuh iblis, semua untuk menyelamatkan Bai Xiaochun. Siapa Bai Xiaochun ini? Apa latar belakang? Petik 2. Apa hubungan Bai Xiaochun dengan Healmaster? Saat yang diharapkan di benak semua orang yang hadir, Master Cloud Dao ada ketakutan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kebencian dan menjaga hati, dan membenci Li Yuansheng dan komplotannya terhadap Bai Xiaochun bernanah. "Sialan kamu, Li Yuansheng. Apakah kamu mencoba untuk membuat aku mati atau sesuatu?" Petik 2. Bai Xiaochun agak terkejut mendengar Feng Youde mengatakan bahwa dia telah melakukan pelayanan yang bagus untuk sekte tersebut. Menyadarinya, dia pasti telah melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Karena itu, ia menjulurkan tempat dan mencoba menjadi gambar seseorang yang tidak takut mati. "Luka ini bukan apa-apa," katanya dengan suara keras. "Selain itu, yang aku lakukan adalah membunuh sekitar 20 pembudidaya inti emas dan kemudian sekitar 100 hasil ahli pembentukan yayasan. Setelah itu, aku sedikit bergulat dengan Naschen Sol yang eksentrik itu saja. Aku, Bai Xiaochun jika bersumpah untuk mempertahankan balai pembunuh iblis dengan nyawaku sendiri, untuk mengorbankan segalanya untuk itu perlu. Itu tidak lebih dari tugas. Dibandingkan dengan itu, apa beberapa hal sepele?" Dengan susah payah para penggarap sekitarnya menahan tawa keras-keras, dan banyak ekspresi aneh bisa terlihat. Bahkan Feng Youde harus membersihkan tenggorokannya. Kata-katanya dari beberapa saat yang lalu diucapkan dengan menjaga Bai Xiaochun, dan menciptakan alasan yang baik untuk meningkatkan sejumlah besar poin setelah kembali ke sekte. Oleh karena itu, berlebihan Bai Xiaochun membuat Feng Youde merasa sedikit canggung. Melihat Bai Xiaochun sedang bersiap untuk melanjutkan bicaranya, dia dengan cepat menyela, "Baiklah, mari kita kembali ke sekte."
Dengan itu, dia mengendalikan bajunya, mengirim semua orang kembali ke portal teleportasi dengan sorotan cahaya yang gemerlap. Mereka kembali ke Sky Quarter Rainbow dengan banyak kemegahan dan keagungan, dan perjalanan yang tidak terduga dari sekte yang menyebabkan nama Bai Xiaochun segera menjadi pembicaraan di Hall of Devil Slayers. Selanjutnya, cara Feng Yude memperlakukannya membuat semua orang memandangnya dengan ekspresi rasa hormat dan rasa hormat yang mendalam. Semua orang menyaksikan dengan mata yang bersinar ketika Bai Xiaochun bergabung dengan Feng Yude dan Master Cloud Dao memasuki kuil utama di Aula Pembunuh Iblis. Faktanya, Bai Xiaochun memimpin, di bawah pandangan Feng Yude yang ramah. Sedangkan untuk Master Cloud Dao, dia hampir tidak pernah melihat versi Feng Yude yang menyerupai ini, dan itu benar-benar terguncang dan bahkan jaringan. Dia sangat sadar bahwa dia yang bersalah karena memprovokasi bencana yang dekat ini. Tersenyum lebih dari tulus sebelumnya, Feng Yude memandang Bai Xiaochun dan berkata, "Xiaochun, kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini, dan melakukan pelayanan yang baik bagi sekte. Oleh karena itu, aku akan mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan berikut. Kamu sepenuhnya dibebaskan dari tugas di Aula Pembunuh Iblis. Mulai sekarang, kamu bisa fokus pada kultivasi kamu." Bai Xiaochun telah diam sepanjang jalan kembali, menikmati dia sedikit pun. Agar Feng Yude mengatakan apa yang baru saja dikatakannya membuatnya menjadi terguncang dari sebelumnya. "Hillmaster," katanya dengan gembira, "kamu memperlakukanku dengan sangat baik." Dari samping, Master Cloud Dao menyaksikan Feng Yude dan Bai Xiaochun berkata, dan tidak bisa menahan gumaman pahit pada dirinya sendiri, terlalu baik. Lebih tepatnya tidak mungkin. Feng Yude tertawa keras, dan kemudian berbicara dengan suara yang sangat baik, "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Mulai sekarang, Hall of Devil Slayers adalah rumah kamu. Kamu tidak akan menghadapi bahaya apapun di sini, dan cukup bersantai dan fokus pada kultivasi. Work hard, dan kamu harusnya bisa mencapai tahap Naschen Soul segera." Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasa baik dan benar-benar heran. Namun, berkat itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan tidak peduli bagaimana dia berpikir tentang masalah itu, dia tidak dapat menentukan layanan berjasa apa yang sebenarnya dia lakukan. "Jika kamu pernah menemukan hambatan dalam kultivasi kamu, kamu hanya datang mencari aku dan aku akan membantumu. Sejauh ini prestasi, mengingat layanan berjasa yang telah kamu lakukan, kamu dapat memiliki akses ke sumber daya budidaya yang kamu memesan dari Hall of Devil Slayers." "Hillmaster," kata Bai Xiaochun, sedikit gemetar. "Hahaha, tidak perlu mencari ekspresi seperti anak kecil itu, Xiaochun. Hall of Devil Slayers adalah rumah kamu, dan sebagai kepala rumah tangga, adalah tugas aku untuk memperlakukan kamu dengan baik. Faktanya, aku sudah mengambil kebebasan untuk mendapatkan beberapa pil obat yang sempurna untuk para pembudidaya formasi inti. Di sini, bawa mereka, dan jangan lupa, cara terbaik kamu dapat membalas kebaikan yang ditunjukkan kepada kamu adalah tahap ke tahap Naschen Soul secepat mungkin." Senyum melebar, ia membuka tas berisi pegangan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun gemetar lagi. Menerima tas pegangan, dia menggenggam tangan dan, lalu berkata, "Hillmaster." Namun, Feng Yude menyela lagi dan menawarkan beberapa kata dorongan sebelum akhirnya memberhentikan Bai Xiaochun. Setelah Bai Xiaochun pergi, senyum menghilang dari wajah Feng Yude, dan dia berputar dengan muram untuk melihat Tuan Cloud Dao. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Tuan Cloud Dao?" Master Cloud Dao segera menjatuhkan diri ke tanah untuk bersujud, wajahnya pucat pasi. "Hillmaster, tolong maafkan aku. Itu adalah hal yang baik." Bai Xiaochun tidak terluka, "Kalau tidak kamu akan menempatkan aku dalam posisi yang buruk." Mendengus dingin, Feng Yude membuat lengan bajunya, menyebabkan angin yang kuat untuk membungkus Master Cloud Dao dan melemparkannya dengan kasar dari aula, menyembur keluar dari darah. "Jika itu bukan karena tahun-tahun pengabdianmu yang setia," Feng Yude melanjutkan, "aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Mulai sekarang, jika hal sekecil apapun terjadi pada Bai Xiaochun di Hall of Devil Slayers, aku akan mencarimu untuk menyelesaikan akun." Ketika Master Cloud Dao terhenti di luar, menggenggam tangan, dan berkata, "Jangan khawatir, Hillmaster, aku akan menyelesaikan tugas ini atau mati berusaha." Sesaat berlalu, dan tidak ada lagi kabar keluar dari kuil. Master Cloud Dao menyeka darah dari mulutnya, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah tertentu, matanya menyala dengan racun, bukan ke Bai Xiaochun, tapi ke arah Li Yuanseng. "Li Yuanseng," katanya dengan gigi terkatup.
Dengan itu, ia terbang, meninggalkan Hall of Devil Slayers dan menuju gua abadi yang berada Li Yuanseng ketika berada di luar klannya. Setibanya di sana, dia memukul-mukul tinjauannya dengan keras hingga seluruh gua abadi bergetar. Li Yuanseng di tengah-tengah meditasi, tapi sekarang terbuka lebar, dan berada di luar untuk menemukan Tuan Cloud Dao sedang marah di luar. Saudara Cloud Dao, kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Master Cloud Dao melakukan gerakan mantra, menyebabkan keretakan terbuka di udara dan menuju ke Li Yuanseng. Aku pikir kamu layak berteman, Li Yuanseng. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang gitu menyeramkan? Rahang Li Yuanseng terjatuh, dan mundur untuk menghindari kemampuan ilahi Tuan Cloud Dao. Seram, katanya dengan marah. Bagaimana aku jahat? Kamu memintaku untuk menolak Bai Xiaochun, tapi itu semua adalah pengaturan untuk membuatku meninggal. Apakah kamu tahu siapa Bai Xiaochun? Nah, apakah kamu, Li Yuanseng? Apa yang pernah saya lakukan untuk perasaan kamu? Sebelum Li Yuanseng bahkan dapat bereaksi, Master Cloud Dao berlari ke depan dan serangan tangan yang menyerang Li Yuanseng langsung di dada. Li Yuanseng terhuyung mundur, darah mengalir keluar dari sudut mulut, mata menyala karena kaget. Itu tidak mungkin. Dia hanya sandera dari Sekte Capai Tengah. Dia hanya, orang itu sama sekali tidak biasa. Ketika Master Feng mendengar bahwa dia dalam masalah, kamu seharusnya melihat ekspresi wajahnya. Dia memanggil 10.000 murid dan 10 kapal perang pembunuh iblis untuk menyelamatkannya. Ketika Li Yuanseng mendengarnya, matanya membelalak, dan seruan terkejut dari pandangan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku tahu? Master Cloud Dao mengamuk. Kamu seharusnya melihat gambar buruknya eksentrik Ervile terluka. Pada titik ini, kebenciannya terhadap Li Yuanseng sudah mendalam. Namun, dia tahu bahwa Li Yuanseng berasal dari klan dewa. Jadi setelah melampiaskan harga, dia hanya mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Bab 415, siapa yang berani mencoba mengambil kehidupan miskin Bai Xiaochun? Setelah Tuan Cloud Dao pergi, Li Yuanseng kembali ke guanya yang abadi, wajahnya pucat namun hijau karena marah. Darah masih mengolesi saat dia mengepalkan tangan dan menggeram, Bai Xiaochun tidak lebih dari sandera dari Sekte Capai Tengah. Sekte penangkal sungai masih belum stabil, dan bahkan belum memiliki pembudidaya Deva Realem. Mereka bisa kapan saja. Bagaimana seorang sandera seperti itu membuat orang yang kuat mendukung mereka? Li Yuanseng mengertakkan gigi dan berpikir untuk menyerah pada masalah ini. Namun, sepertinya terlalu pahit untuk ditelan, terutama ketika melihat kembali kejadian yang dia alami di Sky City. Hanya butuh beberapa saat untuk segera kehilangannya. Mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin, pikirnya, itu pasti kebetulan. Master Feng pasti punya daging sapi dengan Ervile eksentrik. Tidak mungkin Bai Xiaochun dapat memiliki seseorang yang mengawasinya. Karena Master Cloud Dao tidak akan membantu aku kira aku harus menanganinya sendiri. Kali ini, aku akan memastikan Bai Xiaochun tahu ketinggian langit dan luas bumi. Li Yuanseng mengeluarkan slip batu giok, berpikir memutuskan, dan kemudian memutuskan bahwa ia akan memanggil sumber daya klannya. Beberapa hari kemudian, Li Yuanseng muncul dari guanya yang abadi, ekspresi muram di wajahnya saat ia langsung menuju portal teleportasi yang mengarah ke Sky Quarter Rainbow. Tujuan, padang pasir, dan kedai Bai Xiaochun. Asteris. Sekarang Big Fatty Zhang dan pelindung Dao lainnya telah dinyatakan, Su Baokai adalah satu-satunya yang tetap memimpin sisa masyarakat Azure Dragon. Untuk sebagian besar, dia hanya menyaksikan titik prestasi bergulir, dan menikmati kehidupan yang nyaman. Ah, ini kehidupannya. Aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan hanya dengan satu jari. Bahkan mungkin Patriark Junior dan mereka semua di distrik pelangi cemburu terhadap saya. Dia saat ini sedang masalah di perutnya, menikmati pijatan tubuh yang dilakukan oleh 8 pelayan wanita. Perasaan tangan mereka yang hangat dan mungil menyebabkan senyum lebar menyebar di wajah. Dia menjangkau lengannya di pinggang satu pelayan yang cantik dan menarik mendekat. Kamu akan membuatku hangat malam ini, katanya, tersenyum gitu lebar hingga matanya menjadi celah. Pelayan rumah memerah dan berkata, Tuan Baokai, kamu. Su Baokai tertawa terbahak-bahak. Jantungnya terbakar oleh hasrat, dia akan berguling. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggetarkan bumi memenuhi telinganya. Dalam mata, semuanya mulai hebat, dan atap kedai bergidik seolah-olah hendak dicobai. Banyak sekali jeritan terdengar, dan seluruh kedai mulai runtuh menjadi puing-puing. Menjerit, Su Baokai mencari tempat yang aman, jantung berdebar kencang.
Tepat ketika dia akan berteriak beberapa perintah, dia mendongak dan melihat Li Yuanseng berjubah kuning melayang di atas udara. Kamu punya waktu untuk membakar dupa untuk menghubungi Bai Xiaochun dan menyuruhnya pergi ke sini. Jika dia tidak muncul tepat waktu, maka aku akan merobek bendera penganugerahan properti itu langsung dari tanah. Dengan itu, Li Yuanseng membuat tangan kanannya mengirimkan lautan api ke bawah untuk menelan sisa-sisa warung. Ketika kedai minuman itu mulai terbakar, sebuah bendera kecil tidak terungkap, yang tidak lain adalah bendera yang diterima Bai Xiaochun, memberinya hak atas properti pribadi di Sky City. Su Baokai melihat sekeliling dengan mata merah ke arah reruntuhan di sekitarnya, dan para pelayat ratapan dari masyarakat Naga Azure. Jelas, Li Yuanseng berusaha mendorong Bai Xiaochun ke tempat terbuka, tapi saat ini, Su Baokai tidak bisa melakukan hal lain untuk dilakukan selain melakukan kontak dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan. Sementara itu, Bai Xiaochun berada di guanya yang abadi di Sky Quarter Rainbow, mengonsumsi pil obat yang diberikan Feng Youde Anda dan menikmati perasaan budidayanya yang meningkat. Setelah melakukan beberapa latihan pernapasan, ia mengeluarkan energi vital yang tidak murni dari mulutnya, dan kemudian bersiap untuk melanjutkan kultivasinya. Dia telah meluangkan waktu untuk kejadian yang telah terjadi di benua Eternal Flux pada beberapa kesempatan, tapi masih tidak dapat membuat kepala atau ekor dari mereka. Tidak peduli berapa banyak penjelasan yang dia kemukakan, tidak ada yang masuk akal. Pertama ada insiden dengan penguasa puncak Sky Quarter, dan kemudian perubahan tiba-tiba Feng Youde. Apa yang terjadi di sini? Aku mengambil inisiatif untuk melakukan sedikit investigasi sendiri. Bahkan ketika dia menggosok dagunya dengan serius, ekspresinya berkedip, dan dia mengeluarkan slip giok dari tasnya. Gitu dia mengirim akal ilahi ke dalamnya, dia mendengar Su Baokai meratap. Selamatkan kami, Patriark Junior. Li Yuanseng ada di sini, dia membakar kedai ke tanah. Banyak saudara dari masyarakat Naga Azure yang terluka. Dia mengatakan untuk memberitahumu bahwa kamu punya waktu untuk membakar dupa untuk turun ke sini atau dia akan mengambil bendera penganugerahan properti. Apa yang kita lakukan, Patriark Junior? Petik 2. Gitu Bai Xiaochun mendengarnya, dia tersentak, dan amarahnya mulai membara. Kamu ingin bendera aku? Itu milik pribadi aku. Kamu membakar kedai aku ke tanah. Li Yuanseng, Li Yuanseng. Aku masih belum menyelesaikan akun untuk terakhir kalinya kamu berkomplot melawan aku secara rahasia, dan sekarang kamu mencoba menggertak aku di tempat terbuka. Bai Xiaochun benar-benar marah. Su Baokai telah diceritakan, toko telah kepemilikan, dan bendera penganugerahan hartanya sedang diancam. Tidak ada pilihan lain untuk Bai Xiaochun selain menembak berdiri. Kamu ingin aku turun di Sky City, ya? Tidak nyaman untuk membuat langkah melawan aku di Sky Quarter Rainbow. Baiklah, itulah yang sebenarnya saya inginkan. Menggantungkan medali identitas Hall of Devil Slayers di lehernya untuk memastikan dia tidak memiliki masalah untuk turun ke kota, dia terbang keluar dari guanya yang abadi. Ayo kita lihat apakah Li Yuanseng akan berani mengambil tindakan terhadapku ketika aku pergi sebagai perwakilan dari Hall of Devil Slayers. Dia berani untuk tidak menghormati aula. Dengan marah, dia menjawab ke portal teleportasi. Namun, sebelum berteleportasi, dia ragu-ragu, dan kemudian mengirim pesan cepat ke Hillmaster Feng Youde. Dia merasa jauh lebih baik setelah itu, dan dengan cepat berteleportasi dan menembak ke arah distrik barat, dan padang pasir. Bahkan dari jarak, dia bisa melihat besar pembudidaya berkumpul untuk melihat langsung ke udara dari puing-puing yang dulunya adalah kedai minumannya. Kemudian dia melihat Su Baokai dan para pembudidaya Azure Dragon Society lainnya berkerumun ke samping, berwajah pucat dan berdarah, dan Li Yuanseng melayang di udara di tengah lautan api, tepat di atas bendera penganugerahan properti Bai Xiaochun. Li Yuanseng, Bai Xiaochun meraung, beraninya kamu mengancam bendera milikku. Dengan itu, dia menembak ke udara ke Li Yuanseng, secara bersamaan mengirimkan ki dingin yang keluar untuk menuju api dari kedai yang terbakar. Gitu Li Yuanseng mendongak dan melihat Bai Xiaochun, menatap wajah, dan melihat jarinya. Sebagai tanggapan di sekitar Bai Xiaochun berputar dan terdistorsi, dan banyak energi yang menakjubkan untuk keluar. Pada saat yang sama, empati sosok keluar dari udara. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan dia berhenti di tempat menyebabkan ki dingin di sekitarnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat melihat sekeliling pada 4 pendatang baru. Mereka semua adalah pria muda dengan dasar budidaya di tahap formasi inti. Jelas ini tidak seperti teman-teman sutera yang dibawa oleh Li Yuanseng sebelumnya.
Keempatnya memiliki ekspresi suram di wajah mereka, dan aura yang sangat membunuh. Ini benar-benar terpilih, orang-orang yang melakukan pembunuhan. Selain semua itu, fitur tampang mereka semua serupa dalam beberapa hal, dan mereka semua mengenakan jubah hijau yang identik. Sebagian besar pembudidaya tidak mengenalinya, tapi beberapa hal telah dilakukan, dan segera mulai berteriak kaget. Flase Flame 4. Mereka adalah Flase Flame 4. Mereka berada di 300 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars. Petik 2. Teriakan kaget Bai Xiaochun tertawa kening dan memandang kelompok itu. Semua murid berjubah hijau ini memancarkan tekanan luar biasa mirip dengan dua pendamping pembudidaya inti formasi Zuo Hengfeng. Li Yuanzheng melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Menggenggam tangan dan menatap ke Flase Flame 4, ia memperhatikan perhatiannya ke Bai Xiaochun, dan pandangan dengan cahaya yang Bai Xiaochun, aku tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku akan memasang bendera penganugerahan milikmu dan mengatur hari-hari kedai minummu. Dengan itu, dia melepaskan aliran tawa lagi. Dia memiliki keyakinan penuh dan total dalam Flase Flame 4, terutama mengingat bahwa mereka semua berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Bai Xiaochun, tahap formasi inti pertengahan. Dari apa yang dia tahu, mereka seharusnya tidak melanggar dominasi Bai Xiaochun dalam pertarungan. Sebenarnya, aku tidak hanya akan mengambil benderamu. Aku akan memastikan kamu secara pribadi memahami bahwa ada orang-orang tertentu di dunia yang tidak dapat kamu sakiti. Lebih banyak tawa ledakan dari mulut Li Yuanzheng saat ia dikalahkan, mengirimkan lautan apinya ke bawah untuk menelan sedikit yang tersisa dari kedai. Serang, serunya. Ekspresi jijik bisa terlihat di wajah Flase Flame 4, dan mereka mulai berjalan maju. Ketika mereka melakukannya, nyala api yang mengejutkan keluar dari mereka, ke titik di mana mereka sendiri hampir tampak seperti makhluk yang terbuat dari api. Jelas mereka tidak berusaha untuk membunuh Bai Xiaochun, tapi mereka pasti berusaha untuk melukainya. Dengan mata berkedip, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan mendorongnya keluar, menyebabkan mantra evolusi sekolah akan berkobar meledak dengan kekuatan. Saat ki dingin mulai menumpuk di daerah itu, dia jatuh mundur beberapa langkah, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Kalian pengganggu yang tak terputuskan. Kamu mendorong terlalu banyak hal. 4 dari kalian bersekongkol dengan aku. Plus kamu ingin mencuri bendera aku dan menghancurkan bisnis aku. Apa selanjutnya? Kamu akan mengambil hidup kecilku yang malang. Hillmaster, cepat, mereka membunuhku. Bai Xiaochun melepaskan kata-katanya dengan kekuatan yang mendukung mereka, membuat mereka bergema seperti guntur di seluruh area. Sebelum Flase Flame 4 atau Li Yuanzheng bisa bereaksi, booming memenuhi langit dan angin kencang menendang. Fluktuasi kekuatan tanpa batas dari semua ciptaan-ciptaan saat semburan energi turun dari atas. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas, ekspresinya suram dan matanya bersinar karena kedinginan. Saat dia mendekat, tekanan di daerah itu meningkat, menyebabkan tanah berguncang dan membuat semua orang di daerah itu bergetar. Orang tua ini tidak lain adalah Hillmaster dari Hall of Devil Slayers, Feng Youde. Siapa yang berani mencoba mengambil kehidupan kecil Bai Xiaochun yang malang? Serunya, mengagumkannya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bab 416, Bintang Polaritas Dao Langit Berbintang. Suara yang memenuhi area itu didukung oleh kekuatan dasar budidaya Naschen Sol, dan itu langsung menyebabkan wajah Flase Flame 4 jatuh, dan tubuh mereka bergetar. Jika suara itu milik seorang pengarap Naschen Sol biasa, reaksi mereka mungkin tidak terlalu ekstrim. Semua kelompok memiliki bakat laten yang luar biasa, dan juga tercatat di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. Mereka adalah tipe orang yang tidak akan diganggu oleh pembudidaya Naschen Sol biasa. Tapi Feng Youde berada di tahap akhir Naschen Sol, tingkat kultivasi yang melebihi kebanyakan ahli Naschen Sol biasa, dan demikian, hati Flase Flame 4 dipenuhi dengan jaringan. Tentu saja, yang paling menakutkan dari semua dasar budidaya Feng Youde, melainkan statusnya di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Orang-orang yang mampu naik ke posisi Hillmaster di salah satu distrik pelangi sedikit dan jarang. Dan yang lebih jelas lagi adalah bahwa dia adalah Hillmaster dari Hall of Devil Slayers. Meskipun masing-masing dari 4 distrik pelangi memiliki Hall of Devil Slayers sendiri, para penggarap dari salah satu dari mereka selalu galak dan menakutkan. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi Naschen Sol yang eksentrik seperti itu, dan fakta bahwa ia muncul terbakar dengan amarah membuat Flase Flame 4 gemetar ketakutan. Jika itu yang terjadi dengan keempat orang itu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Li Yuanzheng.
Meskipun benar bahwa dia berasal dari klan dewa, dan bahwa klan seperti itu tidak akan takut dengan pemimpin tunggal Naschensol, Li Yuanseng tidak ada di sini sebagai perwakilan dari klannya. Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Bahkan klan yang kuat seperti dia akan mengambil risiko-risiko Hillmaster karena konflik dengan satu anggota klan, bahkan tidak satu pun yang mungkin mencapai Deva Realem hari. Li Yuanseng mengerti bahwa segera, dan karena itu dipenuhi dengan teror. Dalam hati, dia melolong sedih, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali apa yang dikatakan Master Cloud Dao kepadanya. Bagaimana mungkin Bai Xiaochun ini memiliki seseorang yang gitu kuat mendukungnya? Pikirnya. Untuk pertama kalinya, Li Yuanseng menyesali semua yang telah dia lakukan, terutama ketika dia melihat Flase Flame 4 yang gemetaran memelototinya dengan kebencian berbisa. Mempertahankan dirinya, dia menggenggam tangan dan mulai berbicara, "Senior Feng, tolong, aku." Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaochun membocorkan Feng Yude dengan kaget. Meskipun telah mengirim pesan bantuan, dia masih sangat terguncang oleh fakta bahwa Feng Yude benar-benar datang dengan sendirinya. Setelah semua ini bukan urusan sama sekali, dan dengan demikian, sejauh mana Feng Yude akan menjaganya untuk di luar apa yang bisa dia bayangkan. Karena itu, segera setelah dia menyadari sikap Feng Youde dalam situasi itu, dia menunjuk ke Flase Flamevore, dan menyelali Yuanseng untuk mengatakan, "Hillmaster, ini adalah orang-orang yang ingin mengambil hidup kecilku yang malang. Dan pria di bawah sana berusaha memaksaku untuk memberinya bendera penganugerahan harta milikku. Gitu bendera keluar dari tanah, aku pasti sudah mati." Bahkan Flase Flamevore membuka mulut mereka untuk menawarkan beberapa penjelasan. Ketika Feng Youde melayang di sana di udara, dia tidak bisa membantu tapi merasa sedikit sedih. Setelah menerima pesan Bai Xiaochun, dia ragu tentang apa yang harus dilakukan. Setelah semua, mengingat statusnya, itu benar-benar tidak pantas untuk bertindak seperti pengawal Bai Xiaochun. Tapi mengingat apa yang mendatangkan utusan Heavenspan kepadanya, akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengintervensi. Setelah tiba dan melihat Flase Flamevore menyerang Bai Xiaochun, ia membuat keputusan. Dia akan membantu Bai Xiaochun dalam situasi ini, dan melakukannya dengan cara yang akan menakuti murid lain yang menyembunyikan pikiran yang menyebabkan masalah. Dengan gitu, tidak akan ada lagi insiden seperti itu di masa depan. Tidak, bukan itu yang terjadi, Tuan. Li Yuanseng tergagap. "Feng Senior, tolonglah." Mata memancarkan, Feng Youde menyelali Yuanseng dan secara bersamaan menenangkan bajunya. Kekuatan agung memisahkan awan dan turun, mengubah menjadi serangan yang kuat. Yang mengejutkan Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir, serangan itu menghantam Flase Flamevore, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka dilempar dengan keras sejauh 300 meter. "Dapatkan kembali ke tempat asalmu," Feng Youde berkata dengan tenang, dan fokus pada kultivasi. "Mulai sekarang, jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini." Petik 2. Melihat bagaimana peristiwa itu berlangsung, Bai Xiaochun juga berteriak, "Ya, kembalilah ke tempat asalmu dan fokuslah pada kultivasi. Mulai sekarang, jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini." Petik 2. Flase Flamevore terhuyung-huyung ke kaki mereka, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Tidak berani menawarkan bahkan retor tunggal, mereka menggenggam tangan, melirik Li Yuanseng dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Dengan gemetar, Li Yuanseng mulai mundur tapi sebelum dia bisa jauh, sadar dingin Feng Youde jatuh anda. Kemudian Feng Youde menenangkan lengan bajunya, mengirimkan angin kencang membanting ke Li Yuanseng, yang menjerit dan batuk darah saat dia terlempar ke jarak. "Aku tidak peduli berapa lama kamu punya dendam dengan Bai Xiaochun. Jika kamu menyebabkan masalah, maka aku akan mengeluarkan perintah yang menarik kamu ke Hall of Devil Slayers untuk sedikit hardcore." Sebagai tanggapan, wajah Li Yuanseng menjadi topeng teror, dan ia bahkan lebih gemetar daripada sebelumnya. Tidak hanya dia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan Hall of Devil Slayers, dia juga dipenuhi dengan penyesalan dan kepahitan yang luar biasa bahwa Bai Xiaochun memiliki seseorang yang gitu kuat untuk mengawasinya. Menundukkan kepalanya, dia membalik-balik untuk membuktikan diri, bersumpah untuk tidak pernah menyebabkan masalah bagi Bai Xiaochun lagi. Bai Xiaochun bisa melihat takutnya pada ancaman itu, dan karena itu, tidak bisa menahan diri dari berteriak dengan penuh semangat, "Itu benar, Li Yuanseng. Jika kamu pernah memprovokasi aku lagi, kamu bisa bergabung dengan aku di Hall of Devil Slayers." "Hei, kemana kamu pergi? Tunggu sebentar, kamu menghancurkan kedai minumanku. Kamu berhutang budi."
Jantung meneteskan darah, Li Yuanseng mengertakkan giginya dan melemparkan tas untuk bertahan di belakang sebelum jarak tertentu. Senang bahwa semuanya telah diselesaikan, Bai Xiaochun membocorkan Feng Youde, lalu genggam tangan dan terima kasih banyak Master. Feng Youde membocorkan Bai Xiaochun, berdeham, dan menawarkan beberapa kata dorongan. Lalu dia membalik dan pergi. Sensasi yang dipanggil oleh orang lain membuatnya merasa sangat tidak tenang. Setelah Feng Youde pergi, Su Baokai dan pembudidaya Azure Dragon Society lainnya berbalik untuk melihat Bai Xiaochun seolah-olah dia semacam dewa. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa saat krisis mematikan mereka akan diselesaikan sedemikian rupa. Hanya gelombang yang memanggil seorang pembudidaya Nas Chancel, sesuatu yang membuat semua orang terguncang, termasuk semua pembudidaya yang datang untuk menyaksikan pertunjukan. Di bawah mata yang bersinar dari semua yang hadir, Bai Xiaochun melangkah ke Su Baokai dan yang lainnya, membusungkan pencapaian, dan jumlah pencapaian yang cukup besar. Dengan mata berbinar, dia lalu berjalan dengan bangga kembali ke Sky Quarter Rainbow dan guanya yang abadi. Aku tidak percaya aku gitu penting baginya, pikirnya. Dia benar-benar datang ketika aku memanggilnya, dan dengan enggan saat itu, dari raut wajahnya. Sebenarnya, penguasa puncak Sky Quarter juga memiliki yang sama di wajahnya ketika aku melihatnya. Adakah yang memaksa mereka untuk menjagaku? Tapi siapa? Waktu berlalu. Sebulan penuh berlalu. Selama waktu itu, Li Yuanseng tidak menyebabkan masalah bagi Bai Xiaochun, juga Hall of Devil Slayers tidak memberinya misi. Setiap kali dia pergi mengunjungi Hall of Devil Slayers, jika dia melihat sesuatu yang dia sukai, dia akan mengambilnya secara kredit. Satu-satunya pertanyaan adalah barang-barang tertentu yang sangat langka dan berharga yang tersedia untuk Starry Sky Da Polarity Superstars. Bai Xiaochun tidak terlalu memperhatikan hal-hal itu. Hidup itu baik, dan basis budidayanya perlahan berkembang. Akhirnya, dia menyadari bahwa jika dia ingin mengolah Living Mountain Incantation-nya pada pelangi tingkat kedua, yang perlu dia lakukan hanya membeli jenis medali perintah tertentu dari Hall of Devil Slayers, yang bertindak sebagai sekali pakai. Lulus. Mengingat harganya tidak mahal, ia membeli beberapa. Dari pelangi tingkat kedua, yang di sebelah kiri adalah untuk Patriark Dewa, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk pemimpin sekte. Pelangi itu juga dikenal dengan nama Myriad Star Rainbow. Myriad Star Rainbow juga merupakan lokasi berbagai lokasi unik untuk pelatihan dan uji coba dengan api, yang dapat diakses oleh para murid yang memiliki perintah yang diperlukan. Ada alasan untuk nama Myriad Star Rainbow, dan itu karena disitulah daftar pembudidaya di Starry Sky Dao Polarity Superstars dipajang. Penggarap seperti itu adalah tipe yang bisa mengguncang dunia kultivasi timur. Daftar Starry Sky Dao Polarity Superstars cukup menarik. Butuh sekitar 30% Myriad Star Rainbow, yang dapat dilihat sebagai koleksi banyak bintang yang berkilauan. Bintang-bintang tersebar di antara 7 warna pelangi, sebagian besar berada di bagian merah. Mereka gitu padat sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Setelah itu, angka-angka dibagikan seperti oranye, asal, hijau, 1000, cian, 4 atau 500, biru, sedikit lebih dari 100. Bintang paling sedikit ada di bagian ungu, di mana hanya 8 yang terlihat. Masing-masing warna mewakili percobaan yang berbeda dengan api, dan untuk bintang-bintang, mereka mewakili chosen yang berbeda. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pelangi ini dianggap sebagai Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tentu saja, banyak pembudidaya yang tidak memenuhi syarat, dan karena itu, siapapun yang bisa masuk ke daftar itu adalah subjek yang banyak iri pada pihak lain, dan langsung akan cukup terkenal. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tren ini, formasi mantra besar Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki fungsi khusus. Seorang murid yang melihat dengan cermat pada salah satu dari bintang-bintang itu tiba-tiba akan menemukan nama yang terpilih mengambang di benak mereka. Karena itu, murid yang terhitung jumlahnya pasti sepenuhnya dan benar-benar ingin menjadi salah satu dari Starry Sky Dao Polarity Superstars. Gitu nama mereka ada di pelangi itu, nama mereka akan mampu mengguncang langit dan bumi sepenuhnya. Tentu saja, hanya pembudidaya di bawah tahap Nas Chancel yang bisa menjadi Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bab 417, Jurang Pegunungan Tak Berujung. Bai Xiaochun saat ini sedang mengantri di portal teleportasi yang mengarah ke Myriad Star Rainbow. Karena dia punya waktu luang, dia membocorkan 3 bagian pelangi di atas. Baru-baru ini, ia sedikit waktu untuk terbiasa dengan pengaturan Starry Sky Dao Polarity Superstars.
Mereka yang memenuhi syarat untuk dicantumkan sebagai bintang pada pelangi itu adalah terpilih yang benar-benar menerima perlakuan khusus dari sekte tersebut, dan akses ke sumber daya yang jauh melampaui apa yang tersedia bagi murid biasa. Bahkan ada barang-barang khusus yang hanya bisa dibeli di Myriad Star Rainbow, dan hanya oleh yang ada di daftar. Bai Xiaochun baru-baru ini mengetahui bahwa pelangi dengan api di 7 lapisan semua sangat berbahaya, dan bahwa setiap tahun, para murid akhirnya mati di dalam mereka. Cobaan itu dengan api sangat berbahaya, pikir Bai Xiaochun. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa gitu banyak orang ingin berpartisipasi dalam semua perkelahian dan hal-hal itu. Namun, tidak pernah ada kekurangan murid yang mau menerima tantangan. Salah satu hal berkaitan dengan ketidakseimbangan luar biasa yang tersedia gitu seseorang masuk dalam daftar. Tentu saja, ada juga hadiah yang diberikan untuk masuk dalam daftar untuk memulai, seperti poin prestasi dan berbagai item langka. Bai Xiaochun melihat berbagai warna pelangi, dan akhirnya matanya berhenti di tingkat atas, yang ungu, dan 8 bintang yang ada di sana. Bintang-bintang itu adalah yang tertinggi dari semua mereka, dan ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa semua orang mengungkapkan mereka, dia tidak bisa membantu tapi memperhatikan skeptis. Mari kita lihat siapa yang ada di tempat pertama. Dia membocorkan bintang tertinggi di bagian ungu pelangi, dan sewaktu-waktu kemudian, sebuah nama muncul di benaknya. Zhao Tianjiao. Mata Bai Xiaochun melebar. Dia belum pernah melihat seseorang dengan nama seperti ini sebelumnya, yang secara harfiah berarti, dipilih. Itu adalah nama yang sangat mendominasi, namun, Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk menyerang dirinya sendiri, tidak sebagus namaku. Selanjutnya, dia melihat bintang kedua di pelangi, dan beberapa saat kemudian, nama lain muncul di benaknya. Yang ini jelas nama Taois. Bidat. Bai Xiaochun tersentak, dan sekali lagi, merasa sedikit kesal. Nama jelek macam apa itu? Skema bidat. Petik 2. Dengan itu, ia pindah ke nama ketiga. Chen Yuesan. Sekilas jelas bahwa nama ini milik seorang pembudidaya wanita. Sama seperti Bai Xiaochun akan melanjutkan daftar, orang-orang mulai mendorongnya dari belakang. Daerah di sekitar portal teleportasi Myriad Star Rainbow biasanya cukup ramai, jadi orang tidak senang dengan seseorang yang menahan jalan. Melihat jauh dari pelangi, Bai Xiaochun berjalan dalam baris sampai dia mencapai portal teleportasi. Setelah menghilang, ia muncul kembali di Myriad Star Rainbow. Ini adalah pertama kali dia ke sini, tapi dia sudah siap. Dia telah memperoleh peta tempat di Hall of Devil Slayers, dan mengkonfirmasi lokasinya. Dia terbang ke udara. Ada pembudidaya di mana-mana, kebanyakan dari mereka berasal dari pelangi tingkat ketiga baik untuk berlatih budidaya atau mencoba masuk ke Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tempat ini sangat sibuk. Bai Xiaochun berpikir dengan heran. Itu jauh lebih keras daripada di Sky Quarter Rainbow. Bai Xiaochun bahkan melihat beberapa kios penjual yang didirikan oleh para murid untuk menjajakan berbagai barang. Kios seperti itu sepertinya sangat populer. Adapun lokasi yang disisihkan untuk jenis budidaya khusus, hampir semua dari mereka memiliki barisan murid yang menunggu untuk masuk. Beberapa dari garis itu memiliki ratusan murid di dalamnya, yang jelas merupakan sesuatu yang baru bagi Bai Xiaochun. Saat berjalan, dia akhirnya mencapai lokasi khusus yang disisihkan untuk menanam Living Mountain Incantation. Itu adalah sebelah jurang yang terpencil dan tersumbat, di pintu masuknya ada sebuah batu hitam kehijauan. Duduk di atas batu adalah seorang pria parubaya dengan rahang yang menjorok keluar seperti kera. Kulitnya gitu kecoklatan, hampir hitam, dan dari jarak, hampir tampak seperti monyet yang mengenakan pakaian manusia. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan pria yang tampak aneh itu. Jelas dia adalah seorang kultivator formasi inti, namun ada sesuatu tentang dirinya yang muncul sangat kuat, sesuatu yang Bai Xiaochun tidak bisa memakainya. Seolah-olah ada energi menakutkan dalam dirinya, entah bagaimana mungkin tidak membuka tempat terbuka. Namun, Bai Xiaochun memiliki firasat yang berbeda bahwa jika pria ini benar-benar menyerang seseorang, kekuatan itu memang akan meledak, dan ketika itu, bahkan mungkin cukup untuk melawan seseorang di tahap Naschen Soul. Starry Sky Dao Polaritas Sekte benar-benar tempat yang menakutkan, pikirnya. Bahkan penjagaan acak benar-benar kesemutan. Pada saat itu, Bai Xiaochun melihat sekeliling dan menyadari penurunan dingin dan sepi tempat ini. Tidak ada yang mengantri untuk masuk, dan setelah beberapa saat dia bahkan bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana tersesat dan berada di tempat yang salah.
Namun, setelah memeriksa ulang petanya, dia yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat. Ketika dia berdiri di sana, pria di atas batu itu tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dengan suara yang tajam dan tajam. Lembah bunga apung ada di sebelah kanan. Puncak tebing hijau ada di sebelah kiri. Kolam air zamrud ada di belakangku. Dan di depan adalah tebing marsial Sealing. Terima kasih, kakak tua. Bai Xiaochun menjawab, tapi aku sebenarnya sedang dalam perjalanan ke Ravine of Endless Mountains. Benarkah? Kata pria itu, tampak sedikit terkejut. Setelah melihat Bai Xiaochun dari atas ke bawah, matanya tiba-tiba berbinar. Kamu mengolah mantra gunung hidup. Bai Xiaochun segera mengangguk. Pria itu terkekeh, dan sorot matanya melembut. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian membuat jarinya ke jurang yang berdekatan. Inti, jurang bergetar, dan kemudian mulai beriak dan memutarbalikkan. Tiba-tiba, tangan batu besar menjulur dari lembah, lebarnya lebih dari 30 meter. Meminta, tangan itu menunggu Bai Xiaochun melangkah ke sana. Pria itu kembali membocorkan Bai Xiaochun dan berkata, sudah lama sejak menanam Living Mountain Incantation. Ini bukan teknik, melainkan kemampuan ilahi yang berfokus pada menjadi gunung manusia, dan dengan demikian memiliki akses ke kekuatan tanpa batas. Itu dibagi menjadi 4 level, level-level itu adalah gunung fana, gunung bumi, gunung surga, dan akhirnya, level tertinggi gunung abadi. Kunci budidaya jenis ini adalah gunung berbaut. Di atas gunung memiliki semangat, dan di jurang ini kamu akan menemukan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Temukan seseorang yang terhubung dengan kamu dengan takdir, dan kemudian dapatkan pencerahan semangat gunung itu. Jika kamu berhasil, kamu dapat melepaskan kekuatan gunung hidup. Pria itu menyentuh jarinya, dan raungan yang memekakan telinga menghadap ke telinga Bai Xiaochun ketika informasi lebih lanjut tentang Living Mountain Incantation mengalir ke dalam benaknya. Ekspresi muram, Bai Xiaochun menggenggam tangan dan dalam-dalam pada pria itu. Terima kasih banyak atas bantuan kamu, tetua Broter. Bisakah aku meminta untuk mengetahui nama kamu yang baik? Petik 2. Kamu bisa memanggilku Gunung Batu. Stone Mountain tersenyum tipis, lalu memejamkan matanya dan kembali bermeditasi, sangat mirip dengan batu. Bai Xiaochun sekali lagi, lalu mengambil napas dalam-dalam dan ke tangan batu besar yang membentang dari jurang. Gitu dia melakukannya, tangan itu mengepal, lalu menariknya ke jurang. Beberapa saat kemudian, tangan itu mulai memudar, dan ketika itu terjadi, riak-riak yang muncul beberapa saat lalu memudar, dan jurang tampak sepi seperti biasanya. Visi Bai Xiaochun berenang sedikit, dan gemuruh bergema di telinganya. Namun, semua itu segera memudar, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia berada di dunia yang sama sekali tidak dikenal. Langit adalah warna hijau kebiru-biruan, dan di bawah adalah lautan awan yang tak terbatas, dengan puncak gunung yang terhitung muncul di dalamnya. Melihat gitu banyak puncak gunung yang membentang sejauh mata memandang memang sangat mengejutkan. Jurang pegunungan tak berujung. Pikirnya, terguncang. Setelah terbang sedikit, dia melakukan persisten seperti yang dikatakan Stone Mountain dan mulai mencari gunung yang terhubung dengannya berdasarkan takdir. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kita terhubung oleh takdir? Gumamnya pada dirinya sendiri, merasa sedikit bingung. Apakah aku baru saja menemukan gunung yang terlihat bagus untukku? Ketika dia terbang di atas lautan awan, dia melihat ke sana kemari untuk melihat gunung yang menawan. Saat Bai Xiaochun terbang melintasi Ravine of Endless Mountains, di luar di Sky Quarter Rainbow, Songke duduk bersila di guanya yang abadi, bersinar terang. Akhirnya, aku mencapai momen formasi inti. Saat ini, ia memiliki banyak formasi mantra yang didirikan di sekitarnya, dan telah memberi aula tentang apa yang sedang tahu. Dia juga telah membeli beberapa pil obat yang dirancang khusus untuk formasi inti. Muncul satu ke dalam mulutnya, dia menutup matanya dan bersiap untuk menerobos. Mulai bulan setelah Songke, Chen Manyao juga mulai mengakui setengah formasi inti. 2 hari setelah itu, Guru Dewa Diviner juga membuat terobosannya. Selain Big Fatty Zhang dan Subao Kai, semua pelindung Dao yang mengikuti Bai Xiaochun ke Starry Sky Dao Polarity Sect sedang melakukan upaya mereka untuk menembus formasi inti. 3 di kelompok itu sudah membuat persiapan yang luas. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte sumber sungai dengan energi spiritual yang melimpah, itu membuat lebih mudah bagi mereka untuk mencoba terobosan mereka. Chen Manyao dan Master God Diviner, sejumlah besar poin jasa yang ada di Azure Dragon Society juga ada hubungannya dengan itu.
Adapun Big Fatty Zhang, dia tidak bisa mendekati yang lain dalam hal persiapan, tapi Bai Xiaochun pasti akan merawatnya, dan memiliki banyak poin jasa untuk digunakan. Dengan demikian, dasar budidayanya sekarang telah mencapai lingkaran besar yayasan pendirian. Itu berarti baginya, formasi inti sudah dekat.